ini cuman informasi ya. Gue masuk Prasmul itu, bokap gue jual mobil bro. Oh. Jual mobil buat masukin gue ke Prasmul. Ya ini jasa bokap gue Iya, juga iya. sih. Jadi gue bisa masuk Prasmul, punya lingkungan circle yang Bagus. lumayan bagus. Oke. Betul. Tapi pada waktu itu harus sampai jual mobil ya. Lu bisa bayangin Ada lah. equity yang di layoff lah intinya. Iya. Lu bisa bayangin. oke. Maksudnya ya lu bisa define sendiri itu. Oh kaya atau, Kaya enggak, atau tidak gitu. Betul. Tapi karena kalau ada yang bilang oh masih punya mobil, masih kaya. Ya tapi cukup. Dan gue dulu berasal dari ekonomi yang keluarga bokap gue nih, ekonomi yang sulit. Jadi bokap gue tuh backgroundnya itu pemain MLM bro. Oke. Sampai detik ini. So far so good loh pemainan. Banyak yang berhasil. Banyak juga. yang berhasil. Bokap gue sempat berhasil di zaman gue SMP. Oke. Nah zaman gue SMP berhasil sekali sampai akhirnya beli rumah, punya mobil. Nah ketika SMA ya namanya MLM ya. Yang gue nggak tahu sih ya, ada nggak sih MLM yang leadernya, yang membernya gitu, yang udah achieve gede, sustainable, gue nggak tahu. Tapi memang secara bisnis kan pasti ada downtrendnya, titik gitu. downtrendnya, ada turunnya. Dan enaknya di situ adalah jadi ketika lu kuliah di tempat yang bagus, orang-orangnya banyak yang kaya-kaya gitu ya, lu punya koneksi kan, otomatis bagus. Gue dapat project pertama IO gue yang gede aja dari teman gue di Prasmul. Menarik. Itu benefit paling gede ya. Itu menurut gue sih koneksi. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini datang teman seumuran. Kita kenal dari teman ke teman. Emang apa ya, profesional di bidang event organizer. Bisa dibilang sesepuhnya lah. Untuk seumuran kita nih. Karena nggak banyak seumuran kita main dan berhasil di IO-IOan ini. Karena menurut gua susah, harus punya atau ngobrol ke banyak orang segala macam, berhubungan dengan banyak orang. Please welcome Billy Tanhadi. Thank you. Halo. Ini gimana biasa openingnya gitu? Gitu aja. Gitu aja. Kan nggak ada gimmick ya biasanya. Oke. Kan video entertainment banget ya. Bro. Thank you banyak ya udah datang ya. Sama-sama. Sorry. Thank you udah diundang. Agak kagetan ya kita ya. Iya. Ketemu baru sekali Baru sebelumnya. sekali dari Komike. Di situ udah sama istrinya Della. Akhirnya kita ketemu. Bill, ayo Bill, main Bill. Mau akhirnya. Tapi deket ya Bill? Dekat. Kayak tadi di map 10 menit lah dari rumah 10 menit gue. ya? Aman. Bisa nongkrong lagi kita Siap. sama Mai. Oke, Bill, lu orang IO banget ya? Bisa dibilang gitu sih. Tapi gue punya teman IO yang startnya dari IO itu nggak ada yang jadi Bill. Biasanya kenapa Bill? Itu aneh banget Bill. Oke, sebenarnya banyak faktor ya. Kan sebetulnya kalau ini menurut gue ya. IO itu kan ada banyak juga. Ada tadi ngobrolin wedding organizer itu kan IO juga. Betul. Terus IO juga ada yang bazar organizer yang bikin bazar di mall, di gedung kantor misalkannya, atau tematic event, ada lahan terus bikin event kayak di PIK tertentu gitu, kayak di PIK gitu kan. Ada juga promotor IO, ada juga corporate events. Jadi kayak klien atau brand punya budget events, mereka malas ngurusin, carilah third party, which is event organizer IO. Yaitu banyak jenisnya IO gitu. Jadi sebetulnya kenapa banyak gagal mungkin memang susah-susah gampang sih. Susah nggak sih? Susah-susah gampang sih gitu ya. Ada gampang ya? Mungkin gampangnya adalah semua orang menurut gue bisa mulai. Benar, sepakat. Semua orang bisa mulai. Betul. Makanya mungkin teman-teman lu banyak mulai kan. Betul. Tapi sustainnya itu susah. Karena ternyata ketika lu masuk di industri event organizer, itu ngitung COGS-nya, proyeksi budgetnya, terus proyeksi untungnya, revenue-nya dan lain sebagainya. Itu tiap industri IO itu beda-beda. Yang tadi gue bilang corporate, beda banget cara budgetingnya. Terus bazar, beda banget cara budgetingnya. Ya dari situ aja udah kelihatan tuh. Kalau misalnya corporate kan biasa uangnya dari brand. Kita biasa ibaratnya kayak suruhan brand lah. Iya. Tapi kalau bazar organizer, kita bosnya. Literally kita bosnya, kita sewa lapaknya, kita pikirin konsepnya, kita jadi vendornya, kita lagi jualannya, ya kan, gitu-gitu bro. Banyak faktornya sih. Dan kita nggak tahu tuh dia main di titik mana ya sebenarnya ya. Nah gue nggak tahu mungkin teman-teman lu mainnya di bagian mananya. Tapi benar semuanya kan ketika lu anggaplah lu awalan main di corporate. Yang kalau produk kan dijual orang puas apa tidak. Tapi kan ketika ini dijual, ini jualnya jasa banget ya. Agree.
Itu ngukurnya gimana sampai orang bisa happy dan repeat order ke lu lagi? Oke, ini gue cerita sedikit ya. Jadi sebetulnya gue pun perjalanan di event organizer ini tadi yang gue bilang dari gue tadinya awalnya starting di 2014-2015 kalau waktu itu gue lupa antara 2 tahun itu intinya gue masih kuliah waktu itu. Kuliah di mana, Bil? Di Prasmul gue. Oh, di Prasmul. Ya di Prasmul. Nah itu gue udah mulai diajak temen gue untuk bikin event korporat. Oke. Jadi gue yang sebagai jasanya nih, gitu. Jadi zaman dulu pemikirnya simple. Oke. Dulu kan gue pelayanan di gereja, Oh, betul. gitu ya sama teman gue gitu kan. Ya kita kan biasa arrange acara setiap minggu, bener dong. Ya. Gitu. Nah, dan ternyata ada nih kerjaan atau bisnis yang kerjanya mirip-mirip, bikin konsep, atur kru, gitu-gitu kan. Kan di gereja kita atur usher segala macam gini-gini. Dan nggak sedikit juga orang di gereja. Betul, nggak sedikit. Akhirnya kita memberanikan diri untuk bikin. Waktu itu sih cukup ribet ya, kalau dulu harus ada sertifikasi MICE-nya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sekarang kayaknya udah lebih gampang. Nah pada waktu itu gue mulai, memang gak langsung berhasil sih. 2 tahun pertama kering dulu gitu. Tahun ketiga, tahun akhir-akhir tahun kedua, tahun ketiga masuk itu baru mulai masuk. Kering dulu, means, sorry. Kering means nggak ada setahun klien. sekali, setahun dua. Oh, nggak ada klien sama sekali? Iya, bisa dibilang kayak 1-2 lah itu. 1-2 masih profitnya kecil-kecil gitu. Ah. Tapi yang baru bisa masuk ke profit yang gede yang ketika brand-brand masuk. Kayak dulu klien kita yang paling gede ada namanya Badan Ekonomi Kreatif. Yang waktu itu udah sempat merger sama Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf. Ya kan sekarang katanya mau ada lagi. Nah itu dulu klien kita. Terus ada venture capital dulu, roadshow program roadshow itu tahun 2016-2017 banyak banget, itu banyak kita keliling-keliling kota gitu bikin event-event roadshow startup gitu. Terus ada juga pernah dulu Sony kamera. Ada juga Fontera Group waktu itu bikin exhibition segala macam, kita IO-nya kita yang manage. Tapi gue potong dikit, Bill. Kalau sudah ada customer, gue nggak bisa ngomong deh. Itu kan terasanya buliran bola saljunya lebih mudah ya. Besarnya duplikat lah, makin ngegulung. Tapi 2 tahun nggak ada profit, nggak ada objekan, anggapannya tidak sesuai ekspektasi. Hal apa yang bikin lu kayaknya gue tetap jalanin deh? Kan harusnya kan kayaknya gue ganti aja deh. Harusnya kan ada pilihan itu. Bener, dan mungkin itu yang menyebabkan orang stop. Oke, di masa kering ini orang nggak bisa terima ya. Betul. Dan yang gue pelajari adalah ketika sekarang gue tetap ada di industri IO itu tetap ada namanya connection game sih bro. Dan pada waktu itu gue baru hampir lulus kuliah, belum lulus kuliah bahkan terus lulus. Koneksi kita siapa sih? I see. Yang teman kita seandainya kerja di brand gede pun paling posisinya masih staff, cere-cere gitu. Nggak mungkin punya decision yang gila banget. Betul, manajer pun 4 tahun lah maksimal, minimal lah 3 tahun. Nah itu yang menurut gue punya lag di situ, koneksi. Sedangkan kalau ngomongin corporate events, koneksi itu mungkin kalau misalnya dibilang success rate ya 80%. Itu 80% connection, hubungan. Karena kan service, jasa, trust. Bener. Gitu. Nah menurut gue itu sih. Dan 2 tahun itu gue bilang kering. Ya mungkin karena gue ngelihat bisnis modelnya legit. Banyak IO yang memang sudah besar di sana dan gue lihat marginnya gede sekali gitu. Jadi gue bikin IO juga bukan tanpa dasar bro. Partner gue ini pernah lebih tua dari kita. Pernah kerja di perusahaan di IO juga. Yang sejenis. Dan dia lihat marginnya gila banget. Iya, karena emang gak bisa diukur kan. Iya, dan dia ajak gue gitu. Jadi gue selalu lihat mungkin visinya kali ya. Cita-cita kali ya, gue pengen jadi kayak dia, gitu. Meskipun sampai hari ini gue belum kayak dia sih. Dia makin gede ya, makin gede bro. Mungkin itu kali yang bikin orang banyak stop ya. Kalau gue kenapa nggak stop? Mungkin karena dulu satu masih muda, naif bro. Oke. Dan nggak segampang itu mungkin kita bisa shifting, menurut gue ya. Dulu iya kan? Sekarang makin gampang shifting. Makin gampang, betul. Karena dulu ya kita mau apa lagi? Tapi why-nya gede banget ya sampai lu untuk mutusin. Oke, gue tetap lanjutin, gue tetap bikin ya waktu portfolio. Itu bersyukurnya gue tetap lanjut sih. Iya. Gue pun sekarang mikir ya kenapa gue mau tetap lanjut sih. Betul. Juga. Itu aneh menurut gue dan menurut beberapa orang yang ini pancaroba loh, ini musim kering loh. Ketika lu bisa shifting, why not gitu loh. Iya. Menarik. Dan kalaupun teman-teman nggak tahu, Billy adalah orang di belakang Byte Project, betul nggak? Byte Project. Sekarang namanya Byte Project. Sekarang namanya Byte Project. Oke.
Ada story-nya lagi tuh bro. Gimana tuh? Coba. Ini gue cerita ya. Tadi Iya, kan iya. Dari lu corporate event. dari corporate event tadi Ya. dari 2015 sampai 2020. Gue punya partner dulu namanya Mia gitu ya. Jalan well, good sampai 2020, 2019 akhir Desember tuh kita masih bikin event gede skala 3.000 orang. Sama partnernya tuh si Kemenparekraf, Mandiri waktu itu, sama Microsoft. Jadi Covid mereka masih di Wuhan tuh. masih di Masih Wuhan, di Wuhan, November Covid. kan. Iya, Ini November, Desember. Desember. Masih 3.000 orang belum pakai masker, bro. Di Indo masih belum masuk lah. Zaman dulu all good. masih. Sebelum orang Depok itu kena kan. Bener. Ingat banget Ingat ya. banget. Nah 2020 Maret nggak bisa jalan kan. Event semua nggak ada. Apapun bisnis waktu itu agak susah. Tapi kecuali kan udah ada online. planning kan. Sebenarnya udah ada yang purchase order dong. Udah ada rencana. Udah ada, tapi Iya kan kan? semua gagal. Cancel ya? Cancel, pasti dong. Dan itu cancelnya bukan 3 bulan lagi ya. Nggak mungkin. Right now, Iya. sekarang udah. Iya, kita waktu itu udah fair-fairan aja udah ngomong semua planning kita udah berantakan. Chaos. Nah, bersyukurnya kalau gue dulu di 2019, gue kan dari dulu invest di saham gitu ya. Iya. Sering banyak ikut workshop saham. Kita tuh bikin kayak sekolah saham kecil-kecilan gitulah. Gua sama Oke. Theo, Theo Derek mungkin kalau teman-teman pernah dengar lah, pasti pernah dengar lah rata-rata ya. Lumayan viral nih kok paling realistis itu gitu. Iya. Nah, gua akhirnya Tahun berapa dulu nih bikin 2019. Gue bikin Coffee Meet Stocks kayak sekolah saham namanya. Sebelum Covid. Sebelum justru. Covid. Oh, Coffee Meet Stocks itu udah jalan duluan. Udah jalan Bareng dulu. Theo ya? Bareng Theo. bareng Theo dan Oh. bareng Ternak Uang. Ternak uang enggak. Kita duluan. Ah, lu duluan. Ternak uang kan masih udah online. Coffee Meet Stocks itu kita namanya Coffee Meet Stocks karena kita belajar lewat coffee shop, bro, di coffee shop. Gitu. Gitu. Karena kita ngapain sih sewa Iya, iya, hotel iya. mahal biayanya. Iya, bener. Mendingan sewa coffee shop aja satu Iya, iya. ruangan gini Bener, sambil bener. ngopi, lu dapat kopi, dapat makan, Dapat benefit juga. dapat benefit. Iya, Gitu. menarik. Oh, I see. Nah, Lanjut. Covid stop. Ya udah yang bisa difokusin apa? Dulu gua punya 2 bisnis sebetulnya, ada showroom mobil juga second sama IO jalanin gitu. Bangkrut dua-duanya, yang gua bisa fokusin apa waktu itu? Coffee Meet Stocks doang, bro. Everything digital. Ya, kita akhirnya bikin kelas online dan puji Tuhan itu gua bisa bilang berkat Tuhan lah yang dikasih di 2019 untuk menyambung hidup sampai 2021. Iya sih. Ya kan? Iya Sampai sih. sepanjang 2020 lah. Tapi kalau nggak ada keisengan itu belum tentu tuh lu bisa hidup. Betul. Awalnya cuma iseng-iseng. Iya, Sebenarnya iya, kita nggak pernah tahu bahwa itu jadi jalannya. Tapi siapa Tuhan yang buat punya latar menyambung. belakang saham antara lu dan Gua dan Theo Theo? punya latar belakang yang sama karena kan di Prasmul. Di Prasmul tuh kita punya satu ruangan di Pot Center namanya. Oh. Itu kita biasa trading saham bareng dan semenjak hari itu juga gua sama Theo setiap ada workshop saham yang bagus dari Singapura, Indo gitu, kita ikut. Privilege Kita ikut. tapi jadi opportunity ya. Menurut anak Prasmul itu biasa aja. Benar. Tapi di luar Prasmul, anjir ada Zaman iPod dulu, Center. iya zaman dulu anak kuliah mana ada yang main saham sih, sedikit Iya. lah. Karena Ada tapi sedikit. gede mintanya 15 juta gua waktu itu. Betul, iPod tuh waktu betul. ketemu Nah di dulu Surabaya. kebetulan iPod kayaknya nggak segede itu, karena mungkin kan buka di kampus kan, Iya, iya. mungkin dia ada paket anak kampus gitu lah Iya, atau iya, apa. iya. Nah singkat cerita udah Coffee Meet Stocks jalan, gua sama Theo udah partneran lu cukup lama tuh 2019, 2020, 2021 Oke. cocok nih partnership gua gitu. Akhirnya ketika udah ada gejala-gejala kayaknya kita mau balik normal lagi deh. Kayaknya mall udah pada mulai buka, Iya. udah pelonggaran gitu Iya, kan. iya, iya. Udah bukan Covid udah mulai biasa. Abis Delta kan? Habis Delta Setelah Delta itu. itu di 2022 Betul. ya 2022 setelah Delta kita coba ngobrol gitu gua sama Theo. Nah si Theo Derek ini dia tuh punya latar belakang IO juga, tapi IO-nya IO Bazar. Dan lu tahu sebenarnya dia dulu. Gue tahu Oke. karena gue sering kontekan juga sama dia gitu. Kita sama-sama di IO tapi beda, gue corporate event, dia bazar organizer di retail mall di banget, kantor gitu. Kita ngobrol terus Theo bilang bikin yuk bareng. Gue bilang ya kita mergerin aja kalau gitu. Ya Oke. udah akhirnya gue agree, gue bilang partner gue pun ikut, si Mia itu ikut ke dalam. Dia bilang partnernya juga, ya kan, ikut gitu. Tapi Mia memutuskan untuk tidak lanjut lagi. Jadi gue sekarang bertiga sebetulnya. Sama partner Theo. Sama partner Theo gitu. Jadi merger ya kita sekarang servisnya jadi All around ya Iya, semua. lumayan lengkap. Jadi bazar organizer iya.
tapi juga event-event korporat juga kita bisa manage. Oke. Dan Coffee Meet Stocks kan dulu peminat kelas online-nya naik sekali Gokil. kan. Gue Terus salah sekarang satu turun, customer kan? lu, Bang. Oh ya, thank you bro. Gue salah satu customer lu. Menarik. Ya, dan dulu naik banget terus tiba-tiba drop kan. Dan bersyukurnya kita waktu itu punya branding yang lumayan oke. Akhirnya dilirik sama banking gitu. Dan akhirnya sekarang kita malah jadi B2B partner untuk eventnya. Lucu. Buat bank. Jadi menarik. Karena backgroundnya kan kita punya perusahaan event juga kan di belakang. Betul. Ya udah kenapa nggak KOL-nya pakai kita, campaign-nya pakai kita, eventnya pakai kita. Dan punya ilmunya juga di situ. Betul. Oke. Tapi yang lucu adalah ketika lu udah nyaman di satu bisnis, isengnya lu tuh membuahkan hasil ya. Puji Tuhan ya. Untung lu bikin Coffee Meet Stock lo. Puji Kalau Tuhan enggak, ya, bro. pusing lo. Gokil. Tapi yang menariknya ketika di Coffee Meet Stock ya buat gue sebagai customer lu ya. Coffee Meet Stock adalah satu-satunya yang manggil call tapi pakai rencana TP. Iya. Biasanya orang cuma buy doang suruhnya. Nggak ada close. Oh gitu ya? Biasanya umumnya. Setahu gue juga TU. Istri gue TU. Oke. Istri gue member TU. Terus istri gue bilang aku udah TU dulu. Lu buy doang nggak disuruh TP gimana gitu loh. Menurut gue ini kan nggak visible lah. Iya, Sampai SL pun lu kasih kadang-kadang di bawah. Jadi target ini cuma segini ya, ini segini. Betul. Dan di Coffee Meet Stock diferensiasinya lumayan gede dan menarik. Ketika lu nyari itu sengaja lu cari apa emang dasarnya Coffee Meet Stock fundamental dari tempat kopinya emang udah begitu? Itu aneh loh. Itu buat gua maksudnya kan ketika lu kalah lu juga buka gitu. Iya, betul. Jadi pada waktu itu sebenarnya simple prinsipnya. Kita tuh percaya di orang di market ya di saham. Itu nggak bisa instan, bro. Sama lah kayak bisnis sama apa. Nggak bisa instan, pasti ada menang, pasti ada kalah. Ya. Nah, gimana caranya meyakinkan mereka bahwa ini adalah sebuah proses? Betul. Ya kita buka. Tapi kan ada kalau misalnya kita brainstorming nih, kita mau buka bisnis. Kalah masa lu pos sih gitu loh. Kalah masa lu pos sih. Tapi kan ada lu tapi seminggu. Itu fair dong. Itu fair sih, tapi kan jadi kayak gimana gitu. Tapi pertimbangannya ya mungkin lebih menang jujurnya kali ya. Iya. Campaign kita bilang gini, kita bisa analisa. Ya gua kebetulan di Coffee Meet Stocks kita punya analis juga. Jadi kalau gua sama Theo lebih ke fundamentalis. Jadi kita lihat laporan keuangan segala macam. Beli tahan udah. Betul, tahan. Ya lihat kita mainnya value investing. Ya. Tapi ada satu analis trader. Bisa analisa, jago sekali, udah certified juga. Kita hire bikin analisa, bikin rekomendasi gitu-gitu ya. Ya udah, kan rekomendasi kita kan hanyalah analisa kita. Ya, balik lagi, percaya nggak percayanya balik lagi ke orang-orang yang baca. Oh, kalau dirasa researchnya make sense, oke, analisanya ambil. Kalau enggak, ya udah. Nah, biar mereka yakin gimana? Based on history kan. Kalau seandainya history win-nya lebih gede, ya join. Kalau misalkan history loss-nya lebih gede, ngapain join? Nah, itu yang jadi dasar pemikiran kita. Kayaknya kita harus buka deh. Biar dijelasin juga mana swing trade, mana daily trade pada saat itu. Betul. Itu menarik. Ada yang emang call udah tahu lagi sideways di call kan orang kan ngarep gitu loh. Ini enggak. Ada swing yang beneran. Ini kita nge-swing ya masih 2 minggu apa berapa lu suka kasih tahu di situ. Menarik. Oh, ternyata dari sebuah event bisa lari ke sana ya. Kalau memang ada peluang sebenarnya nggak ada masalah ya. Sama penting punya kapasitas. Seolah-olah kan orang lihat, ih gila ya ini banget ya, apa keren banget tiba-tiba pandemi shifting gitu. Padahal enggak sebetulnya. Tiba-tiba pandemi shifting. Nggak ada persiapan bro, ini anugerah Tuhan gue bilang. Gila. Berarti pas ngobrol sama Theo gimana ceritanya untuk memutuskan oke kita buka Coffee Meet Stock? Oke. Ini cerita Coffee Meet Stock unik. Jadi karena gua sama Theo tuh sering banget ikut workshop saham. Ya you name it lah. Beberapa barang ada, beberapa yang enggak. Kayak yang dari sampai ya apapun lalu waktu itu kelas saham itu ya. Pada waktu 2015 ke 2020 itu sangat sedikit. Biasanya broker. Betul. Dan sangat sedikit bro. Waktu itu siapa? Mungkin yang gua inget ya pada waktu itu dari Singapura, Adamco buka. Terus yang pernah kita ikutin ya, ada Korifan Kurniawan. Korifan ya. Ya, Pak Teguh Hidayat. Kalau gue yang value investing Andika Store Putra, Andika Diskartes kayaknya belum deh. Kayaknya pada waktu itu belum ya, kayaknya ya. Oh dia ya. Andika Store Putra. Ya kan. Nah, ya kita ikut-ikut segala macam barengan. Terus tiba-tiba ada satu
inilah ada satu momen si Theo nemenin temennya yang pengen belajar saham juga. Oke. Nabung tuh temennya dari inilah ekonomi yang lumayan struggle, ngumpulin duit sampai 5,5 juta kalau nggak salah waktu itu. Ikut salah satu workshop. Dulu sangat terkenal. Ya disensor lah nanti namanya, tapi dulu sangat terkenal dan akhirnya kena kasus hilang. Oke. Ya mungkin lu udah bisa nerka siapa ya. Ikut dan seminarnya, workshopnya sampah isinya. Cuma diajarin uptrend, downtrend. Terus ditanya analisa teknikalnya basic sekali. Terus analisa fundamentalnya, oh ya beda analisa kan segala macam gini kan. Kalau ngomongin fundamental, net profit itu penting banget kan bro. Betul. Nah ini ada satu saham yang direkomendasiin net profitnya minus. Tapi gimana cara Gimana caranya dia bilang, oh dia kenal orang dalam, itu namanya bukan fundamental dong, gitu kan. Akhirnya banyak juga yang marah-marah di situ dan kita ngeliat teman kita ngumpulin duit setengah mati 5,5 juta. Dapat seminar sesampah itu. Saya Theo pulang telepon marah-marah sama gua. Ya anjir ini seminar gini. Gimana ya caranya kita bikin yang affordable? Ya udah gue bilang ya coba kita ngopi lah. Ya usah simple kayak kita lagi ngopi gini biayanya harusnya nggak mahal lah, kita nggak usah di hotel segala macam. Waktu itu kelasnya yang 5,5 tuh di hotel bagus dapat makan. Nah kita nggak usah neko-neko di ruangan bagus, nggak usah di coffee shop aja. Kalau yang ada ruangannya kita sewa minimal order berapa. Ya paling kasih tiketing 1 juta. Iya. Buat 15 bisa. Betul. Itu. Jadi sekitar memang 10 sampai 15 orang lah. Sampai 20 orang maksimal. Akhirnya kita bikin tuh. Awalnya sebulan sekali. Bukanya teman-teman kita juga awal-awal. Sebulan sekali, makin lama makin rame nih. Ada yang di Tangerang juga kita buka. Di Alam Sutra gua pakai coffee shop namanya Course and Find, mungkin lu tahu. Nah, di situ kita bikin akhirnya dari sebulan sekali jadi sebulan 2 kali sampai jadi per minggu. Oh, sampai rutin. Menarik. Dan itu offline. Nah, Covid awalnya kita pikir habis juga lah. Bisnis kelas. Ya. Event juga ini kan. Betul. Habis. Tapi kita ada peserta yang nyangkut, bro. Oke. Jadi ada peserta yang memang kita udah buka kelasnya di bulan April. Kita tanya ke mereka mau nggak kalau kita bikin online. Karena kita nggak tahu Covid sampai kapan nih. Sepakat. Ya kan. Akhirnya ada beberapa yang mau, ada beberapa yang enggak. Yang enggak ya udah kita refund aja duitnya. Yang mau ya kita jalan online. Kayaknya banyak yang mau deh harusnya. Waktu itu setengahnya. Oh, setengahnya ya. Setengahnya. Karena kan analisa saham, bro. Ya, tapi kan dan dulu online. Belum familiar orang pakai Zoom. Benar. Belum familiar sama sekali. Gua pun masih meraba-raba waktu itu belajar. Kalaupun ada biasanya cuma meeting. Benar. Bukan presentation atau apa. Agree. Dan ini kan analisa, kita beda laporan keuangan. Gitu. Akhirnya kita bikin awal 8 orang tuh online. Nah, terus kita iseng buka batch selanjutnya online, mau nggak? Rame, bro. Rame. Bahkan dulu sempat kita kayak strategi funneling. Gua kan basicnya orang marketing kan. Kita bikin kelas gratis dulu buat introduce kita siapa, kelas kita apa. Setiap minggu bro yang ikut 1.000 orang pada waktu itu. Karena orang nggak bisa kemana-mana. Itu uang cash banyak banget itu. That's why. Itu uang cash lagi gila-gilanya itu. That's why. Saham gitu, IHSG all time high nggak sih pada saat itu? Iya betul. Gokil. Gila, dan ya waktu itu ya IO juga gua nggak jalan, showroom mobil gua bangkrut, rugi. Yang bisa dijalanin apa? Ini doang. Tapi secara model paling gede pengembangan web lu deh kayaknya ya. Betul. Lumayan itu. Lu bisa ngitung per di sana otomatis. Betul. Enak banget kata gua, gak usah baca laporan keuangan. Ketik cepet. Nah itu Kotama masuk. Oh. Kotama masuk, dia bilang ya udah bikin developing tech lah. Ya udah akhirnya kita develop tech tuh. Situ. Awalnya bisnis model simpel sekali, cuman kelas. Karena itu nanti suruh ngitung sendiri kan. Iya. Tarik data sendiri, harga sekarang berapa, bener. Ini cuma tinggal di input ada satu baris. Ya karena ujung-ujungnya orang beli kelas 7 juta pun suruh ngitung per hitungannya. Lah iya kan udah paling jago banget, merasa paling ngerti, tapi memang secara tools nggak di share. Di free course atau di web terbuka tuh nggak di share. Bener. Kayak gitu. Oh. Gitu bro. Seru banget ya. Orang terus pas taunya pas Covid, wah Billy sama Theo langsung shifting. Ternyata enggak. Emang start small dari kecil, iseng. Oke. Bentar nih. Lu kan kuliah di Prasmul. Harusnya lu bukan keluarga low banget nih. Harusnya di mid atau mid to high lah. Karena kita tahu Prasmul lah sepakatnya. Iya.
versinya gua, ketika orang di mid atau mid to high, ini kan bukan, kalau gue bilang kategori kan ada orang kategorinya survival. Yang penting hidup. Oke. Apinya gede nih. Iya. Di tengah kan maintain the equity lah ya. Iya. Yang ketiga ya upscaling. Nah, lu kan di antara dua di atas ini nih, antara maintain the equity sama upscaling. Iya. Tapi kan kenapa ada apinya untuk nyari duit? Oke. Buat gue yang dari bawah ya, ini betul, aneh. Betul. Kenapa? Betul. Jadi banyak orang mikir kita kuliah di Prasmul itu semua orang kaya. Sepakat. Ya kan? Sepakat Ternyata banget gue. tidak, bro. Enggak dong. Theo salah satunya. Masa? Gua sebenarnya salah satu. Dibilang susah banget sih ya, bersyukur pada waktu zaman gua SMA ke kuliah itu ada berkat lah bokap. Tapi ini cuman informasi ya. Gua masuk Prasmul itu bokap gua jual mobil, bro. Oh. Jual mobil buat masukin gua ke Prasmul. Ya ini jasa bokap gue iya. juga sih. Jadi gue bisa masuk Prasmul, punya lingkungan circle yang bagus. lumayan bagus. Oke. Betul. Tapi pada waktu itu harus sampai jual mobil ya. Lu bisa bayangin Ada lah. equity yang di layoff lah intinya. Iya. Lu bisa bayangin maksudnya ya lu bisa define sendiri itu. Kaya atau tidak gitu. Betul. Tapi karena kalau ada yang bilang masih punya mobil, masih kaya. Ya. Oke, kalau misalnya itu definisinya mungkin ya tapi cukup. Dan gue dulu berasal dari ekonomi yang keluarga bokap gue nih, ekonomi yang sulit. Jadi bokap gue tuh backgroundnya itu pemain MLM, bro. Oke. Sampai detik ini. So far so good loh mainan. Banyak yang berhasil. Banyak juga. yang berhasil. Bokap gue sempat berhasil di zaman gue SMP. Oke. Nah, zaman gue SMP berhasil sekali sampai akhirnya beli rumah, punya mobil. Nah, ketika SMA yang namanya MLM ya, yang gue nggak tahu sih, ada nggak sih MLM yang leadernya, yang membernya gitu, yang udah achieve gede, sustainable, gue nggak tahu. Tapi memang secara bisnis kan pasti ada downtrendnya, downtrendnya, ada turunnya, betul. Kan ada MLM ganti-ganti, hype ini turun, hype lagi yang baru, turun, hype lagi yang baru. Nah itu gue ngerasain tuh. Jadi dulu memang basicnya kita dari keluarga yang minus. Zaman dulu gue punya rumah kecil sekali, bokap gue beli rumah di daerah BSD juga, tapi yang dekat-dekat kampung itu. Kampung Maruga kalau misalnya ada yang tahu di daerah Ciater sana ya. Nah itu kita sampai yang dulu telepon diputus, terus listrik disegel, sampai segitunya gitu. Ini gue baru pertama kali dengar orang susahnya gitu. Iya, orang yang ngampus di sana bener. Punya cerita hidup seperti ini. Dan dulu gue setiap hari langganan warteg, bro. Gue punya paket tuh setiap hari dikasih bokap gue goceng 5.000 rupiah. Beli paketnya tuh 2.000 sayur kikil, 3.000 sayur tahu. Tahu kuning gitu. Iya, itu kita makan buat sekeluarga gue berempat. Lu pada kapan waktu SMP itu? Itu SD SMP. SD SMP. Sebelum bokap gue naik. Nah, bokap gue naik itu penghasilannya gila. Tiba-tiba gede gitu. Ya Tuhan kasih momentum lah. Tapi mungkin bertahan 3-4 tahun. Pas gue SMA drop. Hancur. Drop hancur, gue mau masuk kuliah, nggak ada biaya, bokap gue jual mobil. Gitu untuk gue kuliah. Nah, cuman pada waktu itu bersyukurnya gue udah mulai punya yang lu bilang tadi mungkin api buat cari duit. Jadi dari SMA itu gue ngeliat bokap gue turun, ya gue mulai jualan. Udah tahu rasa susahnya. Dagang. Gue dulu sempat jualan kacamata pengurang minus. Zaman itu gitu. Gue beli dari Bandung 12.000, gue jual 100.000. Satu sekolah beli. Puji Tuhan, punya tabungan. Dan gue dulu pernah jalanin namanya cek kesehatan gitu-gitu. Gue join MLM juga cari duit waktu zaman kuliah. Makanya ketika libur semester itu gue sibuknya dagang. Cari duit. Supaya apa? Supaya gue bisa bayar semester berikutnya plus uang jajan gue. Di Prasmul. Dan zaman dulu pas parkirnya di Prasmul, gue nggak tahu sekarang. Itu kalau naik motor tuh flat goceng 5.000 perak. Gue selama ada duit 5.000 di kantong gue aman. Artinya gue bisa kuliah, gue bisa bayar parkir. Kalau makan nggak makan urusan belakangan. Anjir. Pada waktu itu. Ini painful sih. Buat gue nggak kebayang anak Prasmul ada yang begini. Ada, bro. Dan ketika lo masuk Prasmul nggak semua orang kaya. Sepakat. Ketika gue di tapi gue nggak pernah denger. Ada, bro. Kalau UPH gue denger ada orang beasiswa terus. Selain Theo ada juga. Ada yang struggle, bro. Ada. I see. Ada, cuman nggak ke highlight. Betul. Di zaman dulu juga kita networking minder dong. Iya dong, pasti. Teman-teman kita. Iya. Udah pakai apapun yang branded, pakai supir ke kampus. Iya. Ya kan, kalau kita pakai motor. Theo lebih parah lagi, dia nggak punya motor juga, nggak bisa naik motor juga dia. Gitu, mungkin pas gue ketemu sama Theo, wah satu chemistry nih, sama-sama susah nih.
Jadi gitu, Iya, bro. Oke. Gue baru dapat. Kan kadang-kadang orang kalau nggak ada why-nya itu susah Pak dibakarnya. Iya, Mau lu ikut, agree sih gue, agree sih. iya, mau ikut motivasi kayak apa, lu mau denger short video berapa banyak pun nggak ada apinya mah nggak bisa gitu loh. bro, agree. Tapi makanya gue bilang lu anak Prasmul, iseng bikin ini karena orang iseng itu kan murni ada hal yang mau diselesaikan. Iya. Biasanya entah itu uang, entah itu kesejahteraan, entah itu penghidupan yang layak gitu loh. Tapi gue masih nggak nyambung, anak Prasmul masa penghidupan yang layak kata gue. Dia udah lahir aja udah layak gitu. Harusnya saran nalar gue karena gue kuliah di tempat yang relasinya udah bagus. Oke. Yaitu orang kerjanya shift 3 gaji tunggal. Oh, Kan dia udah kerja iya, minimal. iya, Temen lu kan anak kampus semua. Betul. Temen gue udah kerja semua di shift 3-nya gaji tunggal. Gue Oke. bareng sama buruh. Sebulan gue tuh 150.000 kuliah. Oke. Nah dari situ gue bilang, gue sadar gue punya apinya kayak orang bilang mah orang miskin nggak takut miskin. Iya, betul. Tapi gue bilang orang pas mau kayak lu iseng apa segala macam, make sense gak sih gitu loh. Oh ada ya. Tapi untungnya bokap lu sadar untuk masukin lu ke tempat yang bagus ya. Karena guanya mau, bro. Oh lu nya mau. Jadi yang mau masuk Prasmul tuh gua. Oh. Karena gua tuh punya pemikiran gua harus jadi pengusaha. Biasanya orang tua yang siapin loh. Enggak. Orang tua yang Ini ngotot. gua yang cari. Oke. Dan waktu itu Prasmul belum ada di BSD. Di mana? Cilandak. Oh bukan Prasmul BS. Nah, bersyukurnya pas gua mau masuk kuliah, dia bikin di BSD. Jadi kos turun tuh. Iya, jadi Gak ada ngekos, gak ada apa. jadi gue di BSD, rumah di BSD. Iya. Jadi gue tiap hari aja bolak-balik. Bahkan gue kalau misalkan jeda jeda istirahat gitu, makan siang. Kalau seandainya gue keburu pulang, gue pulang dulu. Iya karena Makan di rumah. kuliah kan nggak tahu jamnya ya. Iya. 3 jam. Terus 2 balik jam, lagi kampus. balik ke kampus. Gitu. Dengan kondisi lu ya, gua ngebayangin lu di Prasmul, kondisi ekonomi lu kayak gitu, minder banget gak sih? Lumayan. Itu maksudnya mental attack gak sih? Secara mental attack mungkin gue bisa bilang waktu Atau itu gue malah punya apinya. ambisi yang gila ya. Ya atau apinya makin gede untuk lu bisa capai kayak mereka atau anak gue minimal kayak mereka deh gitu loh. Gue ngerasa nggak tahu datangnya dari mana, tapi api itu selalu ada gitu. Gue pengen jadi pengusaha, gue pasti one day bakalan jadi orang tajir gitu Iya, kan. iya, Namanya iya. anak muda Betul, termotivasi gila-gila. Jadi dibilang minder sama kenyataan, ya ada lu ngeliat saldo rekening cuman berapa Iya, perak iya, gitu kan. iya. Sama temen lu yang udah mungkin punya rekening yang belasan puluhan juta pada Iya, waktu iya. itu, minder dong, pasti ada dong. Aha. Tapi gue ngelihat diri gue bahwa gue one day akan achieve something. Gitu. Jadi ya gue harus bergaul, gue tetap harus organisasi atau segala macam gitu. Oke. Minder sih ada bro, ada. Iya, Dan lumayan jiper ketika misalkan break istirahat, temen gue mau kemana? Oh Starbucks ke lah, inilah apalah. ngopi atau ke mana lah makan. Gue nggak bisa, gue ke tenda biru dulu di Prasmul. Kalau anak Prasmul ada yang tahu nih tenda biru. Warteg itu. Itu warteg di depan Prasmul buat kuli-kuli bro. Oh, emang banyak pembangunan juga di sana. Nah teman-teman gue tuh ada beberapa yang ke sana. Oke. Tapi yang gua nggak tahu adalah mereka nggak makan di situ. Mereka cuma ngerokok karena di situ ada kayak danau kecil, rokok kecil banget gitu. Nah pas gua ke sana, gua makan. Temen gua sampai kaget lu kenapa makan di sini. Dan terbukti sih 2 minggu gua makan situ gua tipes bro. Karena gua pikir, ih gila makan murah banget bro 9.000 waktu itu. Pakai 3 lauk 9.000 bayangin. Gua tiap hari ke situ 2 minggu tipes. Ya lu digetokin mak lu ya bukan pulang lu makan di sono. Tipes bro. Tipes. Gila. Menarik. Gitu. Jadi story-nya ya ada reason lah di balik. Apinya mulai dari kapan? SMP itu? Gue nggak tahu jujur, tapi Timbulnya yang lu gue rasa tahu dulu cita-cita gue jadi dokter, pengen jadi dokter. Oke. Ya balik lagi karena dokter, gak ada yang susah. ya kaya juga pada waktu itu. Dan gue suka sama pelajaran biologi pada waktu itu. Oke. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya jadi dokter tuh susah gitu. Dan kayaknya tuh, ya satu mahal, kedua orang-orang yang kaya zaman dulu ya, itu biasanya usianya udah lanjut. Dokter yang kaya gitu Banget ya. ya betul. Ya kan yang 20-an, 30-an nggak ada dong. Iya, iya, iya. Sedangkan kayaknya gue nggak bisa nunggu selama itu gitu. Akhirnya gue putuskan kayaknya pengusaha menjadi jalan kedua gue nih. Setelah gue pelajarin SMA nih? SMA, gue pelajarin kayaknya pengusaha. Gue mulai terobsesi nih sama jadi pengusaha. SMA lu di mana? Orel Labora. Oh, Rakyat Labora. Oh, Rakyat Labora. Oke. Ya itu sekolah biasa lah. Ya, tapi basketnya terkenal. Bener. Iya kan? Gue anak basket dulu. Nah mungkin gue bisa dapat confidence-nya juga dari situ, dari basket. Gue SMA Negeri 2. Oh. Jadi kalau ketemu sering. OL, ketemu apa itu kayaknya tahu tuh. Iya.
Lu basket juga? Enggak lah. Oh enggak, gua kira basket. Kalau basket berarti kita pernah ketemu dulu. Enggak, gua nggak bisa olahraga. Oh. Dan pada saat gua kecil, gua tuh dari SD udah ngajar untuk nyambung hidup keluarga. Oh. Jadi emang ada apinya di situ. Tapi kalau ditanya apinya dari mana, kan kalau lu ngampus ketemu orang kaya, kebetulan murid gua tuh kaya-kaya. Oke. Gue juga separuh jadi kayak anak asuh mereka untuk dibawa ke villa apa. Gue tahu rasanya jadi orang kaya. Menurut gue api gue dari kecil. I see. Tapi nggak bisa gue ngedivine kayak lu. Kayaknya gue jadi pengusaha atau apa. Nggak bisa tuh dirunutin. Tapi udah ada apinya. Makanya ketika ya balik lagi sih, kalau misal gue di Prasmul kayaknya bisa jadi api gue tuh makin gede gitu. Makin tahu privilege-nya orang punya uang gitu loh. Karena banyak orang di luar sana pun apa ya, kalau banyak orang bilang berlindung di balik kata bersyukur nggak sih gitu loh. Udahlah syukurin aja, udah bagus bisa makan hari ini, nggak usah pikirin yang lain, apalagi mobil segala macam. Padahal emang lu belum tahu aja enaknya naik mobil nggak kehujanan tuh. Belum gitu loh. Betul. Makanya gue bilang anak Prasmul punya api tuh dari mana ya? Harusnya kan nggak gitu santai chill gitu loh. Benar sih. Iya, karena lu dari timeline cerita lu adalah ketika lu bikin Coffee Meets Talk atau lu bikin event aja, lu kan masih kuliah. Iya. Dan secara nalar nggak ada teman-teman lu yang punya rekening 15 juta mau iseng usaha, kan nggak enak usaha diomelin orang apa. Benar. Agree gue. Menarik. Dan ketemu Theo-nya dari kampus udah. Dari kampus. Jadi gua sama Theo itu ketemu pas lagi ospek. Dia satu tim sama gua. Oke. Satu tim sama gua. Jadi ketemu, kita lumayan dekat lah waktu ospek. Terus pas selesai ospek, dia kan jurusan bisnis, gua marketing. Beda kan? Beda pergaulan nih. Beda pergaulan. Ya kalau kadang-kadang papasan di kampus, kapan kita nongkrong bareng di roti bakar gitu. Ayo kita atur waktu ya, minta kontak lu gini. Kan dulu kan beralih tuh dari BBM, terus sempat zamannya Line, terus tukar-tukaran Facebook. Zaman dulu masih Facebook, ada WeChat juga sempat tuh. Twitter, betul kayak gitu. Pet zaman dulu kan. Aduh, tukar-tukaran gitu. Pet. Kita wacana terus, Bro. Mau nongkrong bareng, keep kontak gitu lewat online. Padahal ketemu gitu. Tapi nggak pernah jadi, selalu nggak pernah jadi. Jadi di 2017 2018. Buset. Pas kita beres. Udah selesai, udah selesai kampus. Kan kita lulus 2015. Ya 2 tahun 3 tahun kita melalang buana lah, terus kontekan, ngobrol, ngopi-ngopi. Masih saham gak lu? Masih saham gak? Masih. Ya udah kita ikut workshop bareng. Sering tukar-tukaran informasi tentang workshop saham gitu-gitu. Benefitnya kuliah di tempat bagus atau banyak orang tajir itu apa sih? Buat gue yang nggak ngerti, ini gue beneran nggak relate. Ketika kita punya anak kan kita pengen ya. Tapi feeling itu nggak ada di gue gitu loh. Yang paling penting menurut gue, lu punya, karena di kampus itu semua sama-sama di kampus ya. Yang gue tahu semua tuh di posisi yang sama. Meskipun lu anak orang kaya, ini ada satu anak orang susah, tapi belajar di kelas yang sama. Oke. Ya kan? Fasilitas semua sama. Flat, betul. Dan zaman dulu kayaknya, gue nggak tahu anak zaman sekarang. Zaman dulu kayaknya teman-teman nggak ada yang beda-bedain deh. Temenan sama siapa aja gitu. Dan enaknya di situ adalah jadi ketika lu kuliah di tempat yang bagus, orang-orangnya banyak yang kaya-kaya gitu ya, lu punya koneksi kan, otomatis bagus. Gue dapat project pertama IO gue yang gede aja dari teman gue di Prasmul. Menarik. Itu benefit paling gede ya. Itu menurut gue sih koneksi. Okay. Ya. Itu yang paling penting sih, yang gue bisa tangkap gitu ya. Selain mungkin yang lain-lain, misalkan kayak cara mereka ngomong, cara mereka behave, itu kan beda. Nah itu kita bisa belajar juga dari situ. Oke. Tapi menurut gua koneksi sih paling penting ya. Top of the notch lah ya. Betul. Udah di ujung banget. Betul. Itu. Apalagi kalau seandainya kita memang mau jadi pengusaha gitu, one day. Atau sebetulnya nggak jadi pengusaha pun nggak apa-apa. Lo jadi profesional tapi punya banyak koneksi, itu akan jadi nilai lebih. Lo di mata perusahaan juga gitu. I see. Gitu ya. Menarik. Sesulit itu ya. Ya sebegitulah bro. Ya ini privilege juga sih menurut gue. Iya, gue orang susah bisa kuliah di tempat yang bagus, itu juga privilege. Bokap gue mau suain mobilnya gitu kan. Itu kan privilege juga. Bokap gue support gue, anak pertama. Adek lu? Adek gue ada 2. Oke. Adek gue ada 2. Tinggal pikir pas waktu itu pusing di adek lu aja deh, minimal harus sama atau apa. Menarik. Tapi di pikiran lu ya, hitungannya ketika lu kuliah dan lu harus
apa ya hitungannya? Ngambil IO berarti mulai semester berapa? Sorry. Semester 8. Oh, udah Pas mau beres waktu- dong ya? Ya, pas waktu udah mau beres skripsi. Oh, the long run-nya? Berarti lu belum kepikiran buat ngapa-ngapain pada saat lagi belajar di sana? Belum. Ikut Jadi yang gua BEM tahu, aja? ya yang gua tahu, gua mau jadi businessman tapi apa gua nggak tahu. Oke. Sempat waktu semester 6, semester 7 gitu ya, galau-galau nih gua habis lulus mau ngapain. Oke. Karena kan udah deket nih. Aha. Gua mau ngapain. Pada waktu itu gua mikir kan gua join MLM aja kan. Aha. Join MLM kayak bokap gua, toh chance berhasilnya juga gede. Gue gue ikut mungkin ya jodohnya gue bukan di sana. Mungkin itu jodoh bokap gue gitu. Gue jodohnya gue belum di sana karena belum ada yang seberhasil itu sebetulnya. Ya akhirnya gue mikir apa ya? Ya udah gue harus mulai sesuatu di semester 8 nih. Kalau enggak ya gue lulus gue nggak jadi apa-apa. Bukannya jadi TA ya kalau di TA itu apa ya? Tugas akhir gitu. Oh, Tugas itu akhir anak lu ngapain? bisnis. Oh, lu anak Kalau gue kan marketing ya? marketing. Gue marketing skripsi bro, riset gue. Soalnya research ya. Iya. Seru. Jadi lumayan ini ya, lumayan Mind blowing mind loh. blowing ya. Mind blowing lo. Kemarin waktu kita ketemu, wah lu anak Prasmo. Orang kaya kata gua. Dalam hati gua, orang kaya ini mah. So-soan bikin dia iseng ini mah kata gua. Oh Iya, enggak. berharapnya sih orang kaya, bro. Iya, Ya kan semua kalau kita jadi harapan. orang kaya Tapi kan lebih stigmanya enak. jadi Bener. Kalau gue disuruh pilih jadi orang kaya atau kayak sekarang, mungkin gue pilih jadi orang kaya. Ya gue nggak usah kerja keras seperti sekarang, tapi hasilnya bisa melebihi gue yang sekarang bahkan. betul. Equity Kan, tapi kan matters kita lah nggak bisa hitungannya. Nggak bisa milih ya. Pilih. Nggak bisa milih ya. Gitu. Sekarang udah married. Sekarang udah married. Udah married. Gokil. Puji Tuhan. Gokil. agak ini ya, gue masih kena shock gue masih shock Gitu gua. ya? Masih shock gue Oke. nggak segitunya. Kalau Mike yang kemarin, kalau Mike ya kita tahu lah, maksudnya dia ada apa, orang Iya, tuanya ada apa, iya, jadi kayak iya. second generation atau third generation aman. Maksudnya kalaupun apa ya, pelurunya banyak lah ya kalau Iya, kita bilang, maksudnya kita tidak se-struggle itu gitu loh. Gue kira lu sama kayak Mike lu hitungannya. Ya berharapnya seperti itu sih bro. Iya. Tapi banyak yang bilang juga kayak gitu sih. Jadi banyak orang kan ngelihat kita sekarang ya. Iya, udah Kita bersih ya, maksudnya udah bersih, kucel, terus pakai belum kemeja, ya. oke gitu ya. Dulu Oh nggak ada zaman yang dulu tahu. sih nggak gini bro. Naik motor tiap hari. Gokil. Tiap hari naik motor bro. Oke, gue ada pertanyaan menarik. Ketika lu susah, tanda kutip lu di kampus dan apa yang menurut gua intinya privilege lu nggak sebesar itu. Tapi kenapa lu belajar saham? Padahal active income lu nggak ada. Ini menarik nih. Ini aneh buat gua. Pada waktu itu pemikirannya nggak kayak gitu sih. Oke, Gue pikir saham tuh bisa bikin kaya. Nanggap ya? oke. Gua pikir Stigmanya kayak umum aja iya, ya. gue pikir dengan modal 5 juta one day bisa jadi 500 ratusan juta. Ya. Ya gitu. Stigmanya masih di situ juga pada saat itu. Masih sama kayak Sama orang-orang kayak orang zaman sekarang. Masih. Jadi lihat banyak pengusaha-pengusaha juga saham segala macam. Gue nggak tahu pengusaha itu sahamnya saham mereka sendiri. Iya. Yang IPO gitu Iya. kan. Bukan trading gitu. Bukan. Gulung sendiri. Gulung gede sendiri. iya. Mereka yang ngatur harganya. Iya. Mereka yang manage sama fund manager ya gitu-gitu Iya, kan. Cuman kan dulu kita baca buku juga nggak tahu sepenuhnya. Masih muda bro. Ya enggak Pengen emang. kaya aja memang. Literasinya juga enggak sebesar kayak sekarang kan. Betul, pengen kaya aja. Jadi mengertinya jelas sambil jalan. Awal buka, awal motivasinya dulu di Prasmo juga bersyukurnya ada klub saham. Nah, kenapa gue join klub saham waktu itu simple karena dia tiap minggu bagi-bagi pizza, bro. Jadi ada teman kita yang cukup bisa dibilang kayak dulu lumayan suhu saham. Ya. Dia terlalu traktir pizza. Jadi kita Satu datang ini, pizza. satu angkatan. Satu angkatan. Oh. Traktir pizza sambil belajar saham. Oh gitu. Yaudah besok kita ke IPOT, kita lumayan belajar trading. Dia Harus juga- pakai komputer kampus Ya, kan dulu kan. Gokil, dikenalin saham dari dini banget ya hitungannya ya. Betul, dan dijelasinnya ujung-ujungnya tetap gue bisa kaya dari saham. Bisa kaya dari saham. Kalau sekarang gue bisa bilang ya tergantung modal lu berapa. Lu modal 5 juta untung 100% aja baru jadi 10 juta, bro. Bener. 10 juta kaya enggak juga. Mendingan modal SM naik 2% ya. Iya, betul. Kalau lu misalnya modal 10M naik 1% aja udah berapa? Iya. Udah cepet Tiau. Ya udah kalah, yang udah ngalahin profit lu yang 100% Wah, lebih dengan gede. modal 5 juta. Iya. Oh, ternyata pemikiran ya sama sih dulu Sama. juga. Memang proses sih bro menurut gua. Fasenya ya. Fase.
Menarik. gitu. Dan dulu gue bersyukurnya juga gue nggak segan-segan buat explore, meskipun minder gue explore. Tapi lu juga nggak segan untuk beli kelas ya? Belajar tuh jadi sebuah kewajiban ya? Nah balik lagi, bersyukurnya bokap gue orang MLM, tiap hari baca buku, belajar, dia ikut seminar. Gue kadang-kadang suka, bokap gue beli buku, dia suka dapat tiket-tiket seminar gratis gitu. Gue diajak biasanya. Oh. Makanya gue dulu tahu tuh Bong Chandra dari umur 20 tahun ya, dia udah bikin seminar gitu kan. Gue ikut seminarnya. Public speakingnya gila ya? Iya, gila. Dia yang ngomong, kita yang kayak hilang ya badannya. Iya. Ya kayak gitulah. Gokil ya. Nah, jadi bersyukur di situ. Mungkin ke drive dari sana. Jadi mau belajar terus. Sempet kalah banyak saham? Enggak? Dulu gue pikir banyak. Sekarang sih kalau dipikir-pikir ya kecil. Ya karena dulu emang duit Modalnya kecil. segitunya. Iya. Tapi pada waktu itu everything. Pada kali itu mending gue makan yang bener ya dibanding kalah. Dulu saham pertama yang gue beli itu Asri, Alam Sutra. Oke. Simpel karena gue lihat bagus. Oh dari tahun 2000 berapa itu? 2014. Gue kuliah dari 2011 ke 2015. Nah, antara itulah periode. Setahu gue juga pada saat itu, misalnya kita semuda itu, lu kan sama ya 93 sama gue. Alam Sutra tuh pernah dinobatkan dengan investasi properti terbaik di Indonesia dengan perkalian harga rumahnya paling fantastis. Ya, pada kalau saat nggak itu. salah ya. Iya, Kalau nggak sebelum salah. bubble ya. Betul. Bubble tahun berapa ya? 2000. Lupa gue. Iya, 2016 atau 2017 tuh mulai bubble. 2016 2017 tuh konstruksi yang naik. Oke. Itu gue nyesal tuh nggak beli. Oke. Pertama berarti lu beli Alam Sutra. Alam Sutra. Rugi. Iya. Turun terus. Iya. Ya udah sampai sekarang kayaknya akun pertama kali gue buka di kampus gue udah nggak inget. Ada duitnya nggak? Kayaknya nggak ada juga, makanya gue nggak mau coba inget. Gitu bro, jadi prosesnya panjang dan gue lumayan palu gak ada lah. Iya. Ya mau gimana lagi? Iya mau gimana lagi? Lo harus nyukupin kebutuhan. Iya, dan bersyukurnya punya lumayan ada uang di event. Iya. Pada waktu itu. Iya. Buat orang yang lihat sekarang, wih, udah asik ya gitu loh. Bener. Gue M pertama bro, umur 24. Oke, event semua tuh? Dari event. Pada waktu itu gue pikir kayak, ih gampang cari duit nih. Se-M gue dapet. Ternyata tidak semudah itu. Ada level selanjutnya. Selain bikin duit, harus manage duit. Nah gue lumayan ini juga tuh di manage duit. Kan juga ada fase kita punya pegawai ya? Iya. SAM itu udah punya pegawai? Udah, ada 5 tim gue. Karena ada beberapa orang mencapai SAM-nya tuh nggak ada pegawainya, jadi kadang-kadang mereka sendiri aja kerja gitu loh. Iya, tapi sebetulnya peran paling gedenya dari gue, memang. Karena kan gue yang dealing proyek, gue yang bikin konsepnya. Tim gue apa sih, kru gitu. Terus apalagi tim desain. Ya paling accounting gitu-gitu. Pada waktu itu gue pikir-pikir juga ngapain gue punya accounting? Kayaknya belum pantas. Gitu. Gue pikir gitu ya. lebih ke budgeting gitu kan. Budget gue bisa ngitung sendiri juga. Terus ke layoff lu bilang manage duitnya kenanya di mana? Nah itu tadi gue bilang 2017 gue dapet proyek lumayan gede. Itu proyeknya waktu itu kita roadshow ke 10 kota kalau nggak salah. Oke. Dapat proyek gede satu, terus tiba-tiba Tuhan kasih lagi proyek gede lagi. Yang tiba-tiba gue ketemu sama teman gue yang manage Fontera Group. Gue diajak untuk jadi tim eventnya. Oke. Dan itu barengan periodenya. Satu sisi rezeki, satu sisi waktu itu gue nggak punya modal juga. Iya, kebelah dua juga nih. Kebelah juga. Dan itu pusing juga gitu. Dikejar-kejar vendor segala macam. Jadi gue punya pengalaman itu. Tapi setelah eventnya selesai, SAM pertama gue. Nah mulai pada waktu itu gaya-gayaan sok-sok sewa kantor yang lebih bagus, renov dengan biaya yang lumayan oke, terus lumayan beli mobil gitu. Masalahnya pengusaha ya. Iya kan? Iyalah, beli mobil, harus. merasa gila ternyata dapat 1M. Gue pikir 1M tuh susah itu gitu. Ternyata enggak. Pasti pakai pada cepet waktu itu. Ya. Kepake. Akhirnya ya lama-lama kok tinggal segini. Akhirnya supaya gue nggak pakai lebih banyak lagi, waktu itu ada teman gue punya showroom mobil, gue bikin bareng dia deh, yuk bikin showroom mobil. Akhirnya uangnya gue pakai untuk jual beli mobil bareng teman gue. Alasannya karena
gue nggak bisa manage duit. Iya pada saat itu ya. Betul. Dan pada waktu itu lumayan agresif langsung. Tapi memang masalah itu emang harus ada nggak sih di semua Kayaknya orang? gitu ya. Mau siapapun. Tapi beda ya kalau dia udah second generation ya. Kayaknya masalahnya udah nggak ada gitu loh. Kayaknya semuanya udah ada. Kayak gampangannya kalau kita ngomong public figure, kayak Aska tuh nggak mau ganti iPad kan ceritanya. Mau rusak juga, ya dia bisa tunjuk semuanya kebeli gitu loh. Betul. Tapi kan kalau kita yang susah, ya Allah, kita ngeliatin barang apa kan pengen, Ya. ngeliatin barang apa pengen. Ya mungkin mereka punya another problem yang kita nggak tahu. Masuk akal lagi. Ya kan, yang kita Ya, nggak ya, tahu. ya. Mungkin mereka juga kadang-kadang ada ngirinya dalam tanda kutip ya. Ada ngirinya sama kita, kok lu bisa sengoyo itu ya? Iya. Kok lu bisa berpikir kayak gitu ya? Karena Mungkin. apinya juga bisa jadi di mereka juga nggak ada ya. Betul. Atau Lu enggak nggak- keluarga kita jauh lebih dekat dibanding keluarganya mereka. Agree. Ada yang dirawatnya bapak lu, sama babysitter. Iya. Kita tiap hari ketemu bapak kita. Kali itu, Mbak. Sampai puyeng kata-kata kita. Bener, kadang-kadang mereka ngomong di kamar kita dengar. Kan saking kecil ya rumahnya. Iya. Bener. Gitu kan? Iya. Dan mereka nggak relate tuh. Nggak relate. Nggak relate tuh. Nggak relate. Udah kamar masing-masing. Betul. Apa? Beda lantai. Iya. gitu kan. Oh bener juga ya. Ya, mungkin mereka punya another problem lagi. Iya. Yang memang susahnya versi mereka. Gitu. Pasti mereka struggle-nya ya. Iya. Iya, makanya sedangkan beberapa influencer atau orang di luar sana ketika ngelihat orang lagi mencapai mencapai pencapaian kayaknya salah gitu. Lu kayak Bob Sadino. Ya. Ya iya kalau lu memang sudah sekaya itu ya. Tapi kalau kita beli motor NMAX kayaknya udah happy banget dulu. Beli motor yang agak gedean. Bener. Dulu beli PCX saya udah happy banget. Iya. Itu keren tuh PCX. Iya pada saat itu, 20 berapa itu ya. Iya. Beliin orang tua apa. Tapi maksudnya ada lah masa alay Betul. kita pas punya Pasti. duit tuh tahu gitu loh. Pastilah, gua rasa bohong lah orang, apalagi yang notabene-nya dulunya susah gitu ya. Ketika punya duit mereka kayak nggak, wih ini gua. Iya, tapi informasi sekarang kan bikin orang terus jadi pertimbangan gak sih? Itu kayak disaster banget. Makanya kan versinya gua. Kenapa Theo naik banget? Theo tuh jujur ya, Theo tuh kan benchmark gua. Gua kan sebelum konten, gua IG gua nggak update sama sekali. Updatean gua cuma di collab bini gua doang. Sampai suatu saat si Theo keluar sebagai tanda kutip influencer, tapi kan bukan orang yang kerjanya jadi influencer. Iya. Dimana ketika orang kerjanya jadi influencer, jangan jangan jadi entrepreneur sebelum tahu 3 hal ini. Kayaknya teorinya banyak banget gitu loh. Sedangkan pas lu jalanin lebih banyak dari Lebih itu. banyak dari itu, betul. Gitu loh. Tapi dengan adanya hal-hal kayak gitu, bikin kita tuh jadi ketika kita udah kerja susah payah, mau beli sesuatu, terus adalah muncul konten kreator. Jangan lakukan 3 kesalahan orang saat dia pertama kali kaya, membeli hal-hal yang hedon. Kata gua mah, mendingan lu beli dibanding gak jadi apa-apa. Lu aja bisa jadi budget harusnya. Aduh, mereka nggak ngerasain Mereka rasanya ngerasain. nggak bisa beli itu. Iya. Gitu. Sedangkan mereka juga konten kreator yang belum achieve juga, jangan-jangan 1M-nya. Ntar ujungnya dia achieve juga beli tas, yakin gua. Iya. Gak jelas deh, asli deh. Makanya gue bilang itu emang menarik, kata gue, ternyata bisa ya jadi orisinil pada saat itu. Iya. Karena kan kita tahu apa sih bergimmick semua gitu loh, lucu-lucuan apa jadi orang lain, harus ada hooknya, jangan ini jangan itu. Lucu ya kata gue dunia internet sekarang ya. Iya. Dan Theo sebetulnya ya menurut gue cukup berhasil menyampaikan isi hatinya gitu. Iya. Karena genuine sekali. Karena ketika dia belum mulai konten, dia mau mulai konten, dia nelfon gua. Bil, gua habis saat teduh nih gitu. Terus gua gelisah pada waktu itu kita kan banyak bergerak di industri finansial. Banyak orang salah nangkep pesan gitu ya. Influencer finansial pada waktu itu. Influencer finansial yang salah juga. Ya kan? Iya, banyak yang misleading gitu, dan banyak yang akhirnya nih realistisnya nggak kayak gini loh. Kaya tuh tetap ada prosesnya, duit harus di manage, dana darurat itu penting, asuransi itu penting, ada step by stepnya. Kayak sesimpel lu nggak bisa kaya murni dari investasi doang, nggak bisa kaya murni dari trading doang. Capital itu sangat-sangat berpengaruh, matters banget. Itu yang kayak gue gelisah banget pengen nyampein hal-hal yang setelah apa bisa teduh. Dia suka dia spiritual person banget lah. Jadi kita sama-sama punya value ketuhanan yang lumayan kuat. Kalau kita punya problem, biasa yang kita cari pertama kali Tuhan, Pak. Kita saat teduh gitu. Nah, dia habis saat teduh, dia telepon gua mau sharingin konten apa adanya, real gini, ada yang mau denger nggak ya?
gue bilang ya lu tuh punya potensi, gue bilang dari dulu gue suruh lu ngonten kan, karena gue lihat dia orangnya spontan bagus dan seolah-olah terstruktur sekali, seolah-olah kayak baca gitu, padahal nggak spontan. Gue bilang mulai aja, gue selalu support gitu. Dia bilang coba aja deh ya. Akhirnya dia minta tolong sama adik iparnya gitu, bikinin konsep yang paling gampang buat gue gimana sih, ditanya-tanya aja. Tiba-tiba konten pertama kalau nggak salah dia cerita itu 400.000 views. Konten pertama. Gokil. Konten kedua 600.000 views. Ya udah, artinya Tuhan mau pakai lu di situ. Gas. Terbukti kan? Ya. Pernah waktu itu gue inget yang gila sinting banget, 3 hari naik 100.000 followers. 3 hari. Itu gila sekali gitu. Ya dan ya terbukti gitu. Memang mungkin Tuhan mau pakai dia di sana juga. Betul. Untuk menyampaikan sesuatu hal yang lebih realistis. Another atau things, lebih terstruktur. Karena banyak orang nangkapnya cuman ini doang, cuma nangkap ini. Karena banyak misleading, karena teman-teman di sekitar kita banyak yang salah nangkap. Gitu. Bahkan karyawan kita sendiri banyak yang salah nangkap tentang investasi. Atau memang fasenya gitu. juga belum di situ ya. Mungkin. Butuh waktu juga. Betul. Even lu di Prasmula ada iPod Center juga, kepikiran lu kan saham bisa bikin kaya. Betul. Pada saat itu. Tapi ya butuh proses juga. Tapi jangan kelamaan ya. Betul. Karena si Michael anak gue nih satu, gokil, dia beli kelas kripto 40 juta ada kali. Gokil. Tapi kan nalar gue kan capital itu kan matters ya. Maksudnya lu jadiin capital dulu gitu loh. Tapi capitalnya gak gede-gede banget. Tapi emang doyan belajar gitu. Gue sih gak salahin dia emang doyan belajar. Tapi dulu kayaknya kita belajar gak semahal ini deh kayaknya. Which is good sebetulnya. Which is good, all good gitu loh. Tapi kan untuk mempercepat fase ini memang ada cost sekolahnya gitu loh. Which is good, all good gitu loh. Tapi mahal ya sekarang ya ongkos sekolah. Beginian kata gue, menarik kata gue. Gila ya, nggak ada yang tahu loh. Theo itu ketika di Prasmul sampai nggak punya motor, nggak naik motor, gila juga. Itu memang orang susah punya frekuensi yang sama tuh. Iya. Connect jadinya. Dan itu ketemu beberapa tahun selanjutnya. Setelah itu, betul. Dan ya Coffee Meets Stocks ya. Jadi perjalanannya memang panjang. Dirunut-runut tuh panjang. Panjang. Nggak emang not as simple as orang lihat di konten. Betul. Dan iya kadang-kadang kan kita mikir juga nih, tiba-tiba si Billy, si Theo punya creative agency lagi. Ya kan, ada event organizer. Dulu gue taunya dia saham. Yang bener yang mana gitu. Tapi gue nggak tahu loh Coffee Meets Stock tuh, Theo. Taunya? Tama. Karena Mustang-nya dia di stikerin sama Coffee Meets Stocks. Cinta banget dia sama Coffee Meets Stocks. Bersyukur hal kota. Gokil. Tapi pada dasarnya ketika gue ke Coffee Meets Stock itu kan COVID. Iya. I don't even think gue beneran sama sekali nggak kepikiran. Ini COVID lu. What the hell Coffee Meets Stocks gitu loh. Ini kan kayak lu di cafe gitu. Gue nggak tahu fundamental lu cerita. Ini tuh sebenarnya kelas kecil gitu loh. Ini kok gue nggak pernah dengar ada jadwal kita ngumpul. Gue nggak pernah dengar ada apa. Tapi webinar nggak sih lu? Webinar kan ada ya. Webinar. Tapi kenapa secara judul Coffee Meets Stocks gitu loh? Ini kan harusnya offline things gitu loh. Iya. Ada story-nya. Iya, gue nggak kebayang kayak gitu sih. Ada story-nya. Bener-bener gue pikir kayak, wah ini kerjanya Tama nih kerjanya. Taunya kan cuma startup nih. Di invest sama Tama gitu, atau punyanya Tama bahkan gitu. Iya, gue mikir punyanya Tama bahkan. Websitenya ini tim tech-nya mahal nih gitu kan. Memang mahal sekali tim tech-nya pada waktu itu. Gue baru tahu juga tim tech semahal itu. Ya ternyata prosesnya sebenarnya dari 2019 realnya. Dan gue berdua sama Theo dulu muncul. Bener loh, gue gak tahu lu atau Theo sama sekali loh. Subscribe mas. Ya memang bukan siapa-siapa juga. Enggak, tapi kan harusnya kan ada secara personal branding. Raymond Chin terhadap ternak kan Raymond Chin sekali. Itu Raymond Chin sekali. Karena kan mungkin kayak Raymond, Timo, Feli itu kan mereka kan sosok yang kuat ya. Oh paham. Sosok yang kuat ya. Jadi branding pribadinya lebih besar dibanding branding brandnya ya. Iya, dan membuat sebenarnya terintegrasi sih. Jadi sehingga membuat TU-nya pun tetap kelihatan kan. Iya. Irisannya masuk situ semua. Dan memang dulu yang salahnya atau misalkan kalau misalkan disuruh diulang mungkin gue sama Theo harus personal branding juga. Pada saat itu bukan sekarang malah gitu. Pada saat itu supaya bisa membantu pertumbuhan si Coffee Meets Stocks. Dan pada waktu itu kan yang personal branding Kotama. Iya.
bukan persona branding, dia jadi Mahfud MD kan. Yang gua bilang. Mahfud MD-nya orang Cina tuh Gotama. Kalau nggak dia korban makin banyak ya. Iya. Aduh, gokil. Kontroversi itu. Kontroversi. Ntar coba pas kita undang kita coba tanya itu. Gila banget itu. Seru. Sorry banget. Menarik ya. Iya. Pada saat itu kalian belum persona branding belum. Kita berpikir mendingan gedein company-nya. Ya, betul. Dibanding personal brandingnya. Tapi waktu Tuhan yang paling baik sih memang ya. Betul. Ya sebetulnya kalau dibilang yang bagus ya dua-duanya jalan. Iya. Tapi kita nggak ada yang tahu juga kalau itu jalan duluan ya. Iya, gimana gitu loh. Mungkin dulu kita kalau kontennya dulu belum se-mature sekarang. Ya. Belum serealistis sekarang. Jadi nggak solid ya. Iya. Betul. Gokil. Bilitan Hadi. Gokil. Gak ada loh yang kepikiran lu makan lauk goceng tuh nggak ada. Wah perih bro. Iya. Gue pernah ada di posisi itu. Zaman orang-orang bilang susah itu gue pernah ngerasain literally susah. Iya. Kalau lu gak cerita nggak ada yang bayar sekolah sampai nunggak nyokap bokap gue. Gak ada yang tahu bro. Iya. Gokil. Kalau zamannya gue SMA kangkung kerang. Kalau gue dulu sebutannya elit gitu. Ekonomi sulit. Tapi ketika sudah di titik sekarang, all good sesuai dengan harapan lu? Apa ada kesulitan lainnya? Kan ketika orang biasa atau orang low ekonomi merasa ini kan jauh ya. Sekarang lu udah sampai nih. Kita nggak bilang lu wah banget. Yes. Mana-mana ada supir Alphard segala macam banyak di ordinary guy segala macam. Tapi di kondisi sekarang lebih enak dibanding dulu? Jauh bro. Intinya sebenarnya kalau orang kayak gue tuh nggak neko-neko. Ya ini makanya gue ngerasa tuh dulu tuh api gue kayak lebih gede dibandingkan sekarang. Iya sih benar. Itu juga setuju. Ya atau mungkin sekarang tetap apinya gede, cuman mungkin wisdomnya kita lebih banyak. Jadi kita ngeliat orang-orang sekeliling kita ini kita peanut bro. Iya. Kita nih kecil sekali. Gitu. Tapi kita juga damai juga masalahnya. Iya dan kita konten. Gue bisa bilang konten. Kita mau makan apa cukup. Kita bersyukur punya rumah, bersyukur ada kendaraan, bersyukur punya istri yang baik, gitu ya. Bersyukur punya circle yang membangun, circle yang bikin kita growing tiap hari. Bersyukur punya tim yang solid. Karyawan tim yang solid. Ada banyak hal yang bisa kita syukurin gitu. Tapi tetap kalau ditanya mau growing nggak? Gue mau growing karena gue percaya bahwa ketika kita di dunia nih, lu berhenti bertumbuh ketika lu mati. Gue percaya gitu. Sampai tua pun gue rasa lu harus tetap bertumbuh dari sisi apapun, termasuk keuangan. Oke. Tapi kalau ditanya skillnya lebih susah ke sekarang, apa sekarang menuju 100 M pertama? Kayaknya lebih susah sekarang. Ke 100 M pertama nanti. Lebih susah ke sekarang. Karena orang kan ngerasa mobil tuh jauh banget gitu loh. Iya. Tapi ketika kita anjir 100 M kok jauh banget ya? Dan dan mencoba karena kita dikelilingi sama circle-circle yang bagus kan. Kayak gue pernah ketemu teman gue yang cuma jualan di Shopee. Cuma ya, gue kok kayak merendahkan gitu. Awalnya gue pikir nggak akan ada lah yang penghasilannya se-M sebulan. Dia jualan di Shopee pernah hit se-M sebulan. Shopee tuh. Jualannya gue tanya jualan apa, barang-barang mewah atau apa? Enggak bro, jualan cermin yang harga 10.000, marginnya cuma 300 perak, se-M bro, bersih sebulan tuh kayak, hah? Di Shopee doang? Iya di Shopee doang. Terlalu kecil. Dan kalau seandainya kita mau compare diri kita sama orang lain itu nggak akan ada ujungnya. Sky is the limit bro. Iya, nggak ada ujungnya. Sky is the limit. Dan satu hal yang gue pelajari ketika memang kita bisa bersyukur buat hari ini, ada buat hari ini, ya jalanin aja, lakuin yang terbaik, enjoy, ya berserah aja. Yang penting kita ngelakuin sesuatu untuk diri kita yang lebih baik ke depan. Karena kita nggak mau stuck di sini dong. Atau mundur pun kita nggak mau. Nggak mau. Karena gue punya prinsip gitu, gue lebih baik perlahan, tapi pelan-pelan naik. Sure, yeah, I see. Dibandingkan kayak karena gue ngeliat kehidupan bokap gue kan roller coaster banget dan itu rasanya nggak enak. Ya? Lu pernah naik roller coaster kan? Nggak enak bro. Ya. Enaknya pas udah berhenti. Nah kita nggak mau berhenti.
Gue lebih dengan kayak menikmati perjalanan. Oh, agak lebih tinggi nih, deg-degan nih, tapi lama-lama biasa, naik lagi, naik lagi. Itu yang penting bertumbuh sih. Dalam hal apapun. Tapi juga campur tangan Tuhan, kayaknya lu lumayan spiritual, lu lumayan ini ya. Lumayan ini gue belum pernah share kemana-mana. Gue tuh sekolah teologi, bro. Ah, lu orang teologi? Gue sekolah teologi. Kapan? 2020. Lah baru dong. Waktu kemarin kosong itu, waktu Tapi COVID. ini gue belum lulus ya. Oh, sekarang belum? Belum, karena gue sempat ketinggalan mata kuliah. Ya problem lah online. Iya, online. Banyak meeting, banyak sibuk. Gue ketinggalan 3 mata kuliah sama skripsi. Jadi teman-teman gue sekarang yang seangkatan ya ada yang udah berhenti juga sih. Lagi pada skripsi. Sekarang teologi. Kenapa? Sekarang lagi sekolah teologi. Iya, teologi. Ya sekarang gue sih masih bingung juga gue lanjutin atau enggak. Tapi intinya gue sekarang ketinggalan 3 mata kuliah sama 1 skripsi lah. Untuk gue S1 lagi jadinya. Jadi gue S1 lagi. Tapi tujuan gue sebenarnya mau belajar aja. Mendalami. Karena kan ya isi khotbah kan akan terus seperti itu ya. Iya. Sekolah teologi is another thing gak sih? Mendalami karena gue ngerasa ya gue rasa Tuhan cinta gue. Gue harus tahu dia lebih banyak. Dengan sekolah ini. Dengan salah satunya mungkin sekolah. I see. Lucu juga lu sekolah teologi. Iya, iya benar. Agak aneh, maka perjalanan hidup gue tuh lumayan aneh, bro. Gue mau jadi bantai aja gue masih mikir-mikir. Enggak, maksudnya ada kan kalau di Buddhis tuh ada yang pabaja ya. Iya. Berapa hari gitu. Aduh, gue kayaknya enggak kuat di kategori. Biasanya kita kan pusing ya. Terus kan kalau di pabaja, nggak tahu di sekolah teologi lu sama atau enggak, kayak dunia tuh nggak akan ada habisnya dikejar gitu loh. Begini gitu. Waduh, bisa nggak ini gue ya? Takut banget gue. Takut terlalu bersyukur gitu. Gue satu sisi gue punya ambisi, tapi satu sisi gue harus bersyukur. Ada jalan tengahnya di mana sih? Koplingnya gitu loh. Menurut gue jalan tengahnya tadi gue agree bersyukur, nikmatin perjalanan, nikmatin proses, tapi panggilan Tuhan buat hidup kita bertumbuh bro, harus bertumbuh. Jangan sampai 5 tahun lalu kita lebih hebat dibandingkan sekarang. Berarti ada kemunduran. Iya. Menurut gue kita harus selalu bertumbuh. Gokil. Dalam banget ya hari ini. Masih pagi nih. Masih pagi ya. Masih agak ngantuk-ngantuk ya. Gokil. Ya nggak ada yang bisa expect sih. Hidup orang tuh emang nggak ada yang tahu ya. Iya. Tapi dibilang sekarang, lu dengan titik sekarang, kita pertama kali ketemu, cukup mengejutkan ceritanya. Surprisingly mengejutkan buat gua. Ya ini baru ngobrol sejam gitu. Kalau ngobrol lebih lama lagi mungkin lebih banyak lagi yang bisa di explore. Ujungnya ujungnya jadi banyak hal. Ya, jadi banyak hal. Tapi emang orang nggak bisa lihat sekarang lah ya. Tapi tetap proses ya dinikmatin hitungannya. Luar biasa. Kurang lebih udah sejaman. Iya. Thank you banyak lu Bir. Sama-sama bro, thank you udah diundang. Berarti tinggal nunggu momongan ya. Iya, didoakan. Lagi proses. Didoakan lah. Bantu ya, dalam timing yang tepat. Ya. Semoga lah. Thank you banyak udah datang ke sini di tempat sederhana kita. Di rumah. Thank you banyak. Semoga apa yang kita obrolin juga bermanfaat untuk teman-teman yang dengar. Semoga juga ya, gue berharap pikiran si Boy itu datang orang-orang tuh kayak lu gitu loh. Kayak kita. Thank you bro. Orang out of nowhere lah. Gak pernah di-notice orang lain. Yang kalau kata gue kasarnya adalah ditinggalkan untuk mati gak sih? Loh iya loh. Loh kita gak ada yang peduli ya. Lu makan goceng siapa yang peduli? Cuma betul. Keluarga lu cuma berharap oke Bill, kita makan ini dulu. Yang penting kita nyambung hidup gitu. Dan menurut gue di era sekarang banyak banget orang kaya yang bukan orang kaya, orang yang berkecukupan dari out of nowhere gitu loh. Surprisingly ya banyak gitu loh. Dan ya gue agak kaget sih lu berasal dari latar belakang itu. Luar biasa. Thank you buat sharingnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Thank you. See you at the next episode of Pikiran Si Boy. Semoga konten kali ini bermanfaat. Bye bye semuanya. Mari.